Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan ya, nama saya Dedi Purama Setudin. Saya ngajar bahasa Inggris, tapi prodinya bimbingan dan konseling. Sama kayak tadi orang di dosen-dosen yang sesi 1. Meskipun kalau saya sama Bu Siti memang ngajar bahasa Inggris, tapi hanya beda prodi saja. Ini adalah materi terakhir dari sesi ini. Yang pertama ada ice breaking. Apa itu ice breaking? Mecahin es gitu? Bukan ya? Oke. Jadi ice breaking itu biasa digunakan untuk mencairkan suasana. Bisa juga untuk meningkatkan fokus ya. Berhubung ini sudah sore, saya mau bermain dengan Bapak Ibu untuk ice breaking. Mungkin bisa berdiri, cari space yang nyaman untuk berdiri dan berdiri. Ice breaking. Hindari benda di belakangnya, atau kalau ada benda di belakangnya geser dulu. Training kali ini yaitu tentang kepala, pundak, lutut, kaki. Sederhana. Latih fokus ya, pokoknya udah sore-sore gini udah ngantuk ya, udah lesu. Tapi saya pengen Bapak Ibu semua fokus ya, kita lagi fokusnya. Jadi instruksinya, kalau saya bilang kepala, Bapak Ibu pegang kepala. Kalau saya bilang pundak, maka pegang pundak. Kalau lutut, pegang lutut. Kalau kaki, Kaki. Oke, itu ya instruksinya. Oke, kita mulai yang soal-soal dulu ya Bapak dulu. Siap ya? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, masih benar. Masih Lagi benar. ya? Kepala, pundak, lutut, kepala. Nah, mulai. Kaki, lutut, kepala. Pundak. Sekali lagi. Belum. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pundak. Ya. Ya. Masih on semua ya? Masih on. Oke, terima kasih ya. Masih on semua. Tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk kembali kursi masing-masing. Jadi ice breaking ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu mengajar di jam-jam kritis. Jam-jam kritis itu jam-jam siang, udah mau pulang. Minatnya udah turun drastis. Jadi biar meningkatkan antusias, sekali-sekali kita game dulu kayak tadi ice breaking gitu, mainan sebentar ya gitu. Jadi biar kembali fokus perhatiannya ke kita lagi. Ice breaking. Jadi bayangin kan udah capek, mau pulang gitu. Terus mata pelajarannya yang bikin mumet, nggak disukain, makin gak antusias. Nah, makanya ice breaking ini buat menarik perhatian lagi. Ada banyak ice breaking ya, cuma tadi saya hanya contohkan kepala, pundak, lutut, kaki saja. Next. Selanjutnya ada tim game turnamen. Ya. Saya mau tanya dulu di sini, guru-guru yang Gen Z mana? Boleh angkat tangan Gen Z? Gen Z. Gen Z itu dari 97. 97 sudah Gen Z. Yang milenial di atas 85. Ke 80 milenial. Oke, berarti sisanya Gen X. Nah, saya yakin dalam pembelajaran ketika di kuliah, Gen Z ini sangat terpapar teknologi. Sedangkan Gen X ini belum terpapar teknologi. Dan untuk milenial, mereka peralihan. Jadi tantangannya adalah di dunia sekarang itu memang melarang penggunaan gadget di sekolah. Gubernur mana? Bapak Aing, KDB. Oh, Jawa Barat. OLM ya Pak. Jawa Barat. Kan gubernur banyak. Ini gubernur Aing nih. Memang gadget ini mengurangi tingkat kemampuan literasi.
Jadi orang yang benar itu menghafal itu dengan cara menulis. Ya, menulis itu bisa meningkatkan kemampuan literasi. Makanya anak-anak zaman sekarang literasinya tidak lebih baik dari orang-orang zaman dulu. Betul. Karena tidak punya kebiasaan menulis. Betul. Cara mengajar, tapi tidak perlu teknologi. Abaikan dulu proyektor ya, kita mainkan manual saja. Nah, salah satunya yaitu gunakan oleh semua mata pelajaran. Jadi ini adalah metode belajarnya berkelompok ya, tidak sendiri-sendiri. Nah ini ya kurang lebihnya seperti ini ya nanti kalau penerapannya. Jadi konsepnya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya metode ini bisa digunakan ketika akan melaksanakan dulu namanya kalau saya istilahnya bilangan. Kalau sekarang masih sama nggak? Sumatif. Masih sama ya, ulangan. Jadi kalau sebelum ulangan kita persiapan dulu. Bisa pakai metode ini. Jadi satu kelas dibagi dulu, terserah beberapa kelompok. Nanti di papan tulis ditempelkan kertas. Misalkan ada 5 berarti ada 5 kertas. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu setiap kertas ini tutup lagi dengan kertas satunya supaya kelompok sebelah tidak mencontek. Nanti konsepnya guru memberikan soal dan siswa memberikan jawabannya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 berebutan nih diskusi langsung. Kalau misalkan pertanyaannya nomor 1 selesai, langsung diisi di kertasnya masing-masing. Seperti ini kegiatannya, dia dibuka. Kalau ini kan ditempel-tempelin kertasnya. Kalau mau lebih mudah, cukup satu kelompok butuh 2 lembar APS saja. Gitu. Nanti kalau sudah gantian lagi, diskusi lagi, guru berikan jawab pertanyaan berikutnya, lalu siswa menjawab lagi pertanyaannya. Begitu saja terus sampai dirasa cukup. Nanti kalau sudah selesai semua pertanyaan sudah habis, dicek bareng-bareng. Dilihat pertanyaan nomor 1, kelompok 1 ternyata jawabannya benar. Bapak Ibu kalau misalkan anak itu benar, sering-sering memberikan apresiasi supaya lebih senang. Karena orang kalau dihargai itu pasti akan bahagia, lebih bangga gitu ya. Jangan sampai kalau udah benar tidak diapresiasi, jadi orang males gitu. Adanya yang salah doang, domelin. Malah diomelin jangan ya. Karena ini sifatnya adalah turnamen, maka bisa juga diduplikasi dengan sistem gugur. Kita masuk next stepnya gitu ya. Model gugur. Gugur bisa, atau mau langsung saja satu gitu, siapa yang paling benar, siapa yang paling jawabannya benar semua. Nanti siapa juara pertama, 2 dan 3. Jadi seru-seruan sambil apa istilahnya? Refreshment materi sebelum ulangan. Ini bisa banget dipakai. Jadi nggak perlu pakai proyektor ya, cukup modal kertas HPS saja. Dan sangat minimalis. Satu kelompok hanya butuh 2 kertas HPS. Mau variasi boleh pakai origami seperti yang gambar. Jadi pada dasarnya game turnamen itu yang belajar, yang bermain, bekerja sama. Gitu. Oke. Jadi cara yang sangat menyenangkan untuk belajar adalah bermain seperti anak TK. Iya. Jangan didik belajar, tapi jadi bermain, selipkan pembelajaran. Konsepnya seperti itu. Kita belajar senang, tidak mumet. Tapi prakteknya ya. Dan yang terakhir adalah make match. Kita mencari pasangan. Mungkin tadi ada yang sudah mencuri star ya, mencari pasangan. Ada. Udah. Udah sama Siti Habibah. Kalau sekarang make match-nya tentang materi. Nanti kita akan juga akan simulasi ya. Jadi make match ini kita di sini konsepnya membuat pertanyaan dan jawaban. Jadi satu kelompok atau satu orang, setiap orang membuat pertanyaan lalu membuat jawabannya juga sekaligus gitu. Semuanya berpartisipasi dalam make match. Bahannya sederhana, tidak perlu origami. Mungkin kertas buku juga bisa, 1 dirobek jadi 2 kertasnya. Itu sangat sederhana.
Kalau ini pakai kartu, ya kalau mau pakai kertas di buku juga bisa ya, jadi tinggal diatur saja. Kalau memang mau siap, bisa nanti muridnya menyiapkan kartu. Nah, kita bikin dulu, kasih kartunya ya ke siswa, nanti siswa bikin pertanyaannya dan jawabannya. Kalau sudah, nanti dikumpulkan depan, lalu siswa mengambil pertanyaan atau jawaban. Bebas. Semua orang pegang satu nanti ya. Lalu cari pasangannya. Misalkan saya dapat kartu soal. Pertanyaannya apa ibu kota dari Indonesia? Berarti nanti saya cari siswa mana yang pegang jawaban Jakarta. Sebenarnya Indonesia belum punya ibu kota ya sekarang ya, belum resmi. Iya. Ya itu Jadi kan. konsepnya seperti itu. Membuat pertanyaan, lalu ada jawabannya. Cari pasangan mana yang merupakan pasangannya. Nanti kalau sudah dites, dicek benar enggak pasangannya gitu. Jangan sampai jawabannya ternyata Surabaya, kan bukan ya. Gitu. Jadi buatannya Jakarta, bukan Surabaya. Nah, itu bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Bisa juga untuk persiapan atau penguatan reinforcement ya. Jadi kalau materi memang dirasa harus diperkuat lagi ya, daripada memberikan pertanyaan secara khutbah ya, itu sudah jenuh sekali. Bisa juga pakai mind match. Iya. Oke. Seperti saya bilang ya, bisa diterapkan di mata pelajaran banyak apa saja ya. Oke, bahasa Inggris ada di vocabulary, sejarah bisa di tokoh dan peristiwa, matematika operasi itu, atau yang lainnya. Sesinya kita bagi dulu ya. Nanti Siti akan membagikan kertas. Ada kertas, jadi satu orang nanti akan diminta untuk membuat pertanyaan dan satu orang diminta untuk membuat jawaban. Karena Bapak Ibu guru di sini adalah guru yang heterogen ya, jadi buat pertanyaannya yang dasar-dasar saja. Ya. Sesuai sama mapelnya ya. Sesuai dengan mapelnya. Tapi gini, misalkan guru matematika jangan bikin soalnya tentang limit gitu. Jangan, pusing kita. Loh kalau memang materinya begitu gimana? Yang mudah-mudah saja. Contoh. Oke, nanti yang ini Ini di kanan saya adalah kertas untuk semua pertanyaan. Jadi semua pertanyaan di warna orange, pink, dan merah. Lalu ini untuk jawaban yaitu di warna yang lebih cerah daripada ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi setiap satu orang mengampu dua tugas, membuat pertanyaan dan jawabannya. Betul kan? Oke, gitu. Oke. Tap, ready. Pertanyaan merah. Kita bikin soal guys. Jawabannya ini. Pertanyaannya mana? Nih. Ini enggak ya? Itu kan nama.